Tuh untuk sesi kali ini mungkin sudah ada 6 orang yang join di perkuliahan pada kali ini. Kita minggu kemarin selesai UTS ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya mengenai UTS kemarin, silakan ditanyakan di sini boleh, di chat boleh, silakan. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas mengenai sebentar, sorry, stateful dan stateless dalam sistem terdistribusi. Nah, tujuannya pada kali ini yang pertama, mahasiswa bisa menjelaskan perbedaan antara arsitektur stateful dan stateless, lalu bisa menentukan konteks penggunaan stateful dan stateless dalam sistem terdistribusi, lalu bisa mengimplementasikan aplikasi sederhana berbasis Flash dengan penyimpanan persisten, lalu eh, bisa menggunakan persistent volume dan persistent volume claim dalam Kubernetes, dan menguji ketahanan data terhadap restart pod. Oke, ini sebagai dasarnya. Jadi stateless itu apa, stateful itu apa? Kalau stateless itu dia volume, volume itu storage ya, atau tempat penyimpanan. Nah, dia tidak menyimpan informasi antar permintaan. Lalu dia cocok untuk layanan yang dapat direplikasi tanpa mempertahankan status. Lalu umumnya lebih mudah di scale. Nah, di sini contohnya ada API gateway, ada front end, ada load balancer. Sedangkan kalau stateful system itu dia yang menyimpan informasi status pengguna misalnya, atau dia memerlukan penyimpanan data yang persisten. Nah, scaling dan recovery-nya lebih kompleks. Nah, jadi contohnya database, chat system, session manager. Jadi bedanya sebenarnya kalau bahasa awamnya, stateless itu dia nggak perlu nyimpen data. Kalau stateful itu dia harus nyimpen data gitu. Nah, perbandingannya di sini, nah misalnya ini contohnya tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, untuk penyimpanan data, status itu tidak diperlukan. Kalau stateful itu diperlukan. Lalu mengenai ketergantungan state-nya, stateless tidak ada. Kalau stateful menyimpan status proses. Jadi sifatnya yang aplikasi-aplikasi yang butuh session itu dia stateful. Kriterianya skalabilitas. Stateless itu mudah, skalabilitasnya stateful itu kompleks. Soalnya eh bayangkan misalnya kalau kemarin kita belajar Kubernetes ya, ada pod di sana, kita replika misalnya 2 sampai 3 pod gitu dalam satu sistem. Nah, itu kan perlu ada sinkronisasi antar podnya. Jadi memang perlu ada konfigurasi yang lebih kompleks. Kalau kriterianya, recovery-nya status mudah, stateful, perlu manajemen backup atau failover. Tadi contohnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Contohnya kalau stateless itu API, load balancer, kalau stateful itu yang sifatnya database, MySQL, Redis, dan lain-lain. Nah, di sini kita lanjut ke studi kasus dulu. Nah, ini walaupun sebentar saya cek dulu ya. Walaupun 8 orang yang hadir pada hari ini, mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing atau UTS kemarin ada terkendala, silahkan komunikasiin di sini aja ya.
biar yang lain teman-teman lain mungkin ada kendala yang sama bisa saling sharing di sini. Nah, ini studi kasusnya. Pada kali ini seperti biasa kita akan eh, menjadikan studi kasus ini sebagai tugas nantinya, tugas berkelompok yang diharapkan di kelompoknya itu saling aktif. Jadi nggak cuma satu orang aja yang ngerjain. Studi kasusnya pada kali ini adalah aplikasi Stateful dengan Flash dan Kubernetes. Jadi tujuan prakteknya di sini pertama membuat aplikasi Flash sederhana yang menyimpan log pengunjung di file dan menyimpan file tersebut di volume persistent sehingga data tidak hilang saat pod di restart. Nah, mungkin kalau teman-teman sekalian yang hadir pada kali ini sering buat tugasnya, mungkin nggak asing lagi dengan kode aplikasi yang sering kita gunakan di sini. Kita gunain framework Flash dari Python. Di sini aplikasi ini dia akan menampilkan tanggal akses di websitenya nanti saat kita akses. Log entry nanti akan ada log di sini, akan ada log di sini. Nanti ada tulisannya visited at. Nah, nanti now-nya ini adalah tanggal saat kita visit webnya. Nanti lognya akan dimasukkan di log entry. Ya seperti biasa, eh, hostnya ini semuanya. Nah, ini port yang digunakan port 5000. Untuk requirements-nya kita hanya butuh flash di sini. Lalu Docker filenya seperti biasa kita pakai Python. Sebenarnya versinya bebas. Ini yang kita pakai Python 39 Slim supaya lebih kecil image-nya. Lalu workdir-nya seperti biasa di app. Lalu kita install requirements-nya semuanya. Lalu kita eh, copy file fpy-nya ke dalam workdir-nya. Nanti kita akan jalankan Python fpy. Lalu setelah itu kita akan build dan push image-nya. Setelah kita buat filenya, di sini ada docker build, mint username. Username-nya ini username dari masing-masing Docker Hub punya teman-teman. Lalu kita docker push. Kita push image-nya ke Docker Hub. Lalu setelah itu di sini volume dan deployment Kubernetes-nya. Di sini ada langkahnya kita buat persistent volume-nya tadi, PV-nya dan PVC-nya. Ini PV-nya ini kita intinya membuat storage gitu, membuat volume sebesar 1 GB. Dengan akses mode-nya ini bisa baca dan bisa tulis. Path-nya di directory ini mnt data logs. PVC-nya, ya PVC-nya ini jadi dia fungsinya ada mengklaim PV-nya gitu. Nah, ini flash PVC, akses mode-nya juga sama. Request-nya dia storage-nya butuh 500 mega dari 1 GB. Volume dan deployment Kubernetes-nya. Nah, di sini eh, kita buat file deployment.yaml-nya. Sini bisa kita lihat nama nama eh, nama podnya nanti apa. Di sini flash deployment. Replikanya satu. Nah, kita coba replika aja satu dulu. Karena tadi
Setelah tadi kita baca di slide sebelumnya, untuk yang stateful ini agak berbeda untuk replikanya, konfigurasinya. Jadi kita satu aja dulu. Kita coba satu. Lalu label yang lain ada flash lock, ini speknya, spek kontainernya, image yang kita gunakan tadi flash lock V1, portnya 5000, volumenya kita namakan lock volume, pathnya di slash data, dan untuk PVC-nya claim name-nya fast PVC yang tadi sudah kita buat di sebelumnya. Gimana tadi sebelumnya nih? Kita nanti klaim ini nih. Ini untuk penulisan YAML yang ada sebenarnya sudah ada di website Dockernya itu sendiri, tata caranya bagaimana. Tahu mungkin bisa minta bantuan AI sekarang lebih mudah. Misalnya kita mau bikin bla 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 .yaml, kita tinggal masukin promptnya aja, nanti dibuatkan file YAML-nya sama AI. Tapi kalau bisa kita tahu dasarnya dulu, kita baca dulu dokumentasinya supaya paham masing-masing variabel ini artinya apa. Nah, lalu ada service YAML kita buat, kita bikin flash service-nya, flash log-nya. Nah, ini akan jalan nanti. Nah, lalu kita akan apply semua YAML yang kita buat. Tadi ada PV, ada PVC, ada deployment, ada service. Lalu untuk akses aplikasinya kita bisa akses ini pakai Minikube, service, flash service, nanti otomatis akan terlihat di apa namanya di browser aplikasi yang sudah kita buat. Lalu di sini ada bentuk validasi sebenarnya, kita hapus spotnya. Nah, setelah kita hapus, kita lihat nih tadi kita kan mempelajari mengenai stateful ya. Nah, nanti kita cek nih di dalam potnya itu data lognya itu masih ada atau enggak. Karena tadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa stateful itu walaupun potnya di restart atau di delete, dia akan menyimpan data yang sudah kita input gitu atau data yang sudah ada gitu di dalam aplikasinya. Tadi kita buat log. Nah, apakah lognya ini masih ada atau tidak? Ini tugasnya. Nanti mungkin saya akan demokan dulu yang tadi masing-masing. Hmm, kita akan coba dulu ya. Kita share screen. Oke, eh terlihat terminal yang saya share di sini. Di sini, eh, nah di sini saya buat folder, nah namanya volume state. Teman-teman sekalian nanti yang akan mengerjakan tugasnya bebas mau pakai apa namanya. Kita masuk ke foldernya. Di sini ada beberapa file yang tadi sudah dibuat. Ada app.py, ada docker file, ada deployment YAML-nya, ada PV YAML-nya, ada PVC YAML-nya, ada requirements.txt-nya, ada service YAML-nya. Kita bisa lihat tadi. Nah, ini sebenarnya sama semua ya. eh
dengan yang sudah ada di presentasi, tinggal diikuti saja. Ini file-filenya ada tadi ada APY, lalu Docker filenya, lalu ada yang lain sih sama semua sih intinya. Sama dengan apa yang sudah ada di PowerPoint. Nah, setelah itu, setelah kita buatkan, lalu eh, kita ikuti petunjuknya nih. Apa setelah itu kita nge-build image-nya. Nah, nge-build image-nya itu tadi komennya sudah dijelaskan bahwa itu Docker build, Minte. Nah, ini nama saya nih, Gadal. Hmm, sebenarnya ini bisa diganti-ganti ya. Aduh, slash ini nama image-nya yang kita inginkan. P1. Nah, ini ada titik setelah itu. Kenapa titik? Nah, titik itu menandakan kita nge-build yang ada di sini gitu. Yang ada di folder form state ini gitu. Ini pet aplikasinya. Nih, misalnya kita build di sini. Nah, ini sudah ke build image-nya sesuai dengan Docker file yang ada. Jadi Docker file itu fungsinya untuk nge-build. Lalu setelah itu kita push. Setelah image kita buat, kita push image ini log satu. Nah, ini kita berhasil nih kita push nih. Nih berhasil, size-nya sekian kilobyte. Ini SHA-nya. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita apply semua YAML yang ada. Tadi kita lihat ada YAML apa aja nih. Ada deployment, ada PV, ada PVC, ada requirements, terus ada service. Pertama, kita coba eh, pastikan kita apply semua ya, kubectl. Eh, sebentar deh. Kayaknya masih ini kita udah ngecek pot yang ada ya. Oh, potnya masih jalan nih. Tadi saya udah coba-coba soalnya saya udah bikin dan running. Ini kita pastiin semua pot yang di sini kita clear ya. Kayak nggak niban-niban. Takutnya ada yang niban. ProJTL get all. Kita lihat di sini sudah ada yang jalan nih. Eh, kita delete dulu. TL delete pot. Yes. Delete ya. Kita delete. Jadi ini masih kosong nih ceritanya. Kita tunggu dulu. Agak lama. Jadi kita pastiin dulu apakah masih ada yang running atau enggak. Nah, masalahnya kan kenapa kita pastiin dulu? Takutnya yang kemarin-kemarin itu tugas-tugas yang kemarin itu kan kita namanya pakai flash deployment juga ya.
takutnya niban tuh. Atau misalnya tidak mau di delete, tidak mau di stop, coba diganti namanya, jangan flash deployment juga. Oh, kita cek. Yes, 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 yes. Aduh, aduh, aduh. Kita hapus aja deh. Eh, ada ini. Oke, kita bisa delete dengan komen kubectl delete deployment. Ini nama nama ininya, nama service-nya tadi flash deployment. Kita bisa cek di sini, kita pastikan, kita hapus dulu deh. Oh, ETL, oke. Oh. Nah, ini lagi statusnya terminating. Kita tunggu dulu sampai ini selesai proses terminatingnya. Nah, ini sudah nggak ada ya. Oke, sudah kosong. Kembali ke langkah tadi, kita apply semua file YAML yang ada. Ini komennya book.html apply inf tadi misalnya kita volume dulu ya kita buat, lalu PVC-nya kita apply, lalu deployment ya kita apply, tas deployment kita apply, udah created tuh, lalu service yang mulai kita apply. Oke, setelah semuanya di apply, nanti kita bisa cek di sini. Ya, bisa cek tadi di get all. Nah, ini sudah running. Ini yang baru nih. Pot yang baru running. Nah, setelah running kita mau buka halamannya. Halaman gimana? Kita pakai Minikube. Oke, Minikube. Nah, ini kita jalankan service-nya. Oke, ini apa nih? Enable kan.
Oke, service. Oh, kok ada ginian? Sorry. Nah, oke. Kita tinggal buka nih webnya. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, ini output yang akan ditampilkan oleh aplikasi tadi. Nah, ini saat kita refresh, ini akan berubah tanggalnya. Nah, ini karena tadi time yang belum disetting ya, ini masih UTC, jadi jamnya segini nih, belum disetting zonanya. Oke, nah ini outputnya yang akan ditampilkan oleh aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita coba cek nih. Tadi kan kita pengen memastikan volume persistent tadi masih ada atau enggak nih. Nah, gimana caranya? Coba kita delete dulu potnya. Delete dulu potnya. Nah, itu delete dulu tadi. Kita buka terminal lagi. Terminal, terminal. Oke, kita coba stop ya. Kita ke stop. Kita coba tadi kita eh delete. Coba kita oke, kita akan delete. Nih, delete potnya. Eh, oke. Ini lagi proses delete. Delete di sini sebenarnya tidak menghapus servisnya ya. Jadi delete ini kalau komennya delete pot, dia sebenarnya kita delete pot yang sudah running, lalu dia akan deploy ulang. Jadi di belakang masih jalan, tapi dia dengan nama pot yang beda aja nanti. Kita coba nih, kita lihat. Nah, di sini terlihat nih yang ini pot slash space deployment strip bla 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 strip KKHBN. Kalau yang ini belakangnya M74 NV. Jadi sebenarnya kalau yang delete itu di sini diartikannya dia ngedelete pot yang sedang sedang berjalan dan dia akan running lagi sebagai ini kan Kubernetes ini kan bisa failover ya. Jadi dianggap ini mati lalu dia akan failover potnya lagi dengan eh, nama pot yang berbeda gitu di belakangnya, kode belakangnya M74NV. Kalau memang ingin total mendelete potnya alias supaya tidak running sama sekali, pakai komen tadi kubectl delete deploymentnya. Jadi kita nggak ngedeploy pot itu lagi gitu, kita delete deploymentnya. Oke, setelah itu, setelah kita delete, kita restart nih. Kalau kita nggak klaim PV dan PVC tadi, itu pasti akan hilang tuh apa namanya lognya karena kita tadi pakai stateful
Kita cek dengan cara CTL exec itu exec min IT. Jadi exec min IT ini artinya kita masuk ke dalam apa namanya ya? Masuk ke dalam base-nya pot itu. Nah, kita lihat nih potnya yang mana tadi? Ini sorry. Ini kita masuk ke oh iya, komen kontainernya. Tadi karena kita pengen sorry, kita pengen lihat. Ya, tadi kan udah lihat di pad-nya slash slash data slash log txt. Nah, sini terlihat nih lognya dia masih nyimpen gitu. Jadi tidak hilang walaupun kita restart. Kalau kita tadi nggak pakai volume, kita nggak pakai PV dan PVC, pasti akan hilang kalau potnya ngerestart gitu sih. Oke, nampaknya sudah azan maghrib di sini. 17.50 kita akan stop sesi pada kali ini. Mungkin sambil menunggu di jam 17.50 ada pertanyaan mungkin mengenai materi ini atau mungkin ada pertanyaan UTS-UTS yang kemarin atau mungkin ada pertanyaan mengenai kelompok. Tadi ada beberapa temen yang eh, mau ikut kelompok A, B, C, D ya silakan sebenarnya dikomunikasikan internal aja sih di kelompoknya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Stop share. Nanti yang ini ada tugas juga ya. Yang terlambat mengumpulkan UTS, boleh nanti saya bukain lagi. Tapi pokoknya dengan catatan ya. Semua yang telat ngumpulin tugas dan ngumpulin UTS nanti nilainya tidak akan semaksimal yang lain. Tapi boleh nanti saya bukain. Oh iya yang tadi itu dijadikan tugas kelompok juga ya yang materi kali ini nanti saya bukakan sesi tugasnya di LMS. Untuk yang UTS yang belum nanti mungkin saya akan buka. Saya tutup nanti tanggal Minggu ya. Minggu saya tutup. Minggu saya tutup. Minggu hari Minggu ini. Oke, oke sudah jam 17.50. Kita tutup sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan di pertemuan Zoom Meet ini, mungkin bisa japri saya via WhatsApp atau Telegram. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat